hari ini kebetulan tornya itu adalah tentang membangun sebuah mindset yang positif tentang kondisi pandemik yang mau tidak mau membuat kita itu memang mindset-nya jadi negatif gitu. Apapun yang berhubungan dengan pandemik ini kayaknya susah untuk dibuat santuy gitu. Susah untuk dibuat menyenangkan gitu ya. Mau itu aktivitas kita sehari-hari yang sepele, aktivitas mencari nafkah, aktivitas pendidikan, aktivitas apapun susah dibuat menyenangkan di masa pandemik ini ya. Nah, tapi terkhusus ya, terutama untuk aktivitas pendidikan, nggak boleh terpengaruh gitu ya oleh kondisi yang pasti bagi semua orang ini tidak menguntungkan. Aktivitas pendidikan harus tetap dibuat positif oleh siapapun. Makanya saya sangat menyambut baik nih inisiasi dari Prime Smart ini ya, sangat dibutuhkan webinar seperti ini. Subhanallah tuh ada yang ikut juga nonton ya, si adenya. Saleha. Ya, jadi banyak mungkin orang tua yang kebingungan gitu ya, guru-guru juga sama ya, terkait pendidikan anak-anaknya, pembelajaran anak-anaknya, harus bagaimana menyikapi kondisi seperti ini. Saya ingin sama Teh Dewi ya, mencoba untuk berbagi di pertemuan pertama ini, membangun dulu mindset yang baik, mindset yang positif tentang menghadapi pandemi ini terkait dengan bagaimana kita urusannya dengan mendidik atau membelajarkan anak-anak. Saya punya slide untuk saya bagi, izin saya untuk membagi slide ini dengan dengan ibu-ibu sekalian. Ya, saya memberi judul materi saya mind sanitizer. Jadi bukan hand sanitizer gitu ya. Karena kalau menurut saya justru sebetulnya ini tidak kalah penting. Yang kita bersihkan adalah tangan dari segala macam kuman agar kumannya mati. Kadang kita lupa bahwa yang justru juga harus kita bersihkan di kondisi ini adalah mind atau otak kita ya, pemikiran kita. Sebetulnya kenapa saya berpendapat bahwa otak perlu dibersihkan gitu ya, perlu dibunuh kuman-kumannya, karena tadi kondisi pandemik ini membuat banyak sekali hal yang harusnya disikapi secara sehat dengan menggunakan akal sehat. Sekarang enggak dilakukan seperti itu, termasuk pembelajaran. Karena tadi kondisinya memang tidak normal gitu. Makanya saya kasih dulu mind sanitizer. Bagaimana kemudian otak kita harus diberikan sanitizer ya, harus diberikan satu zat untuk membunuh kuman di dalamnya gitu, agar kita bisa berpikir lagi dengan jernih, dengan sehat, dengan positif. Nah, belajar dari dan di masa pandemik. Di masa pandemik ini bagaimana kita belajar dan bagaimana pandemik ini bisa mengajarkan kita sesuatu. Jadi kita belajar dari pandemik ini. Nah, dua hal itu yang menjadi judul. Mudah-mudahan ya dari judul ini sudah tersirat apa yang akan saya sampaikan. Nah, ibu-ibu sekalian yang solehah ya, kita lihat nih, jadi COVID-19 itu masih menerpa dunia ya. Jadi data dari UNESCO terbaru banget 2020 ya, setengah populasi siswa di dunia ini tidak bersekolah. Jadi sebetulnya don't worry, be happy, nggak cuma kita gitu ya. Setengah dari manusia, dari murid yang ada di dunia ini sekarang memang tidak bersekolah. 940 juta siswa di 195 negara tidak bersekolah karena corona. Artinya ini sebuah musibah yang memang inevitable ya, tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita rencanakan sebelumnya, gitu ya. Maksudnya tidak ada perencanaan sebelumnya, semuanya shock dengan kondisi ini, semuanya dituntut untuk dipaksa untuk menghadapi ini. Jadi mungkin tidak ada satu negara pun yang siap sebetulnya dengan keadaan ini, gitu ya. Nah di Indonesia sendiri ya sekian siswa ini di total ini juga sama tidak bersekolah ya selama mungkin kurang lebih 3 bulan belakangan. Nah kemarin diputuskan ya oleh Mas Menteri dan reng-rengan bahwa pelajaran baru ternyata tetap dimulai pada bulan Juli 2020 ya dengan kebijakan yang beragam. Di zona hijau ya, di zona hijau pembelajaran ternyata boleh dilakukan tatap muka secara bertahap. Kebetulan Sumedang juga dari biru menuju hijau zonanya itu. Di zona hijau itu diantaranya yang saya tahu indikatornya adalah penularan virusnya itu tidak ada transmisi lokal. Jadi hanya diidap atau hanya yang kena itu adalah yang impor, yang datang mudik dari luar.
Sumedang seperti itu. Jumlah penderita COVID-nya sebetulnya cukup lumayan juga, ada 7 orang ya, kurang lebih. Walaupun kemudian sembuh berkala, tidak ada yang meninggal, sembuh berkala, dan yang 7 orang ini murni semuanya pendatang, mudik gitu ya. Gitu. Jadi transmisi lokal tidak terjadi, makanya Sumedang masuknya zona biru dan akan beralih ke zona hijau. Di zona hijau, pembelajaran bisa tatap muka secara bertahap. Di Sumedang sedang disiapkan seperti itu. Jadi sekian hari tatap muka, sekian hari tetap daring atau online. Nah, tapi di daerah zona kuning, oranye, dan merah itu, yang itu ternyata di Indonesia ini 94%, ya, Bandung, ya, apalagi Surabaya ya, sekarang kita dengar sudah zona merah bahkan katanya. Dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi tetap harus BDR ya, belajar dari rumah. Nah, ini dari sisi kebijakan. Otomatis hal seperti ini memunculkan keresahan yang luar biasa, ya. Jangankan keresahan itu timbul, jangankan di orang tua, sama di kalangan pendidik, di kalangan pengambil kebijakan dalam hal pendidikan, stakeholder, semuanya juga sedang resah. Kemarin saya 3 kali ikut webinar, dari mulai pusat sampai daerah ya, hulu sampai hilir, ini kebingungan. Kebingungan dari sisi memutuskan untuk kebijakan yang umumnya sampai ke teknis-teknisnya, semuanya kebingungan. Sedang trial and error gitu. Sehingga bisa saya katakan bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan sepenuhnya kepada pembelajaran secara formal di sekolah gitu. Gitu. Jadi Sumedang sekalipun ya, kalau saya lihat hanya sekolah-sekolah yang swasta seperti Prime Smart ini yang memang saya lihat konsisten dan komitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran. Yang lainnya negeri, kalau SD 100% tidak melakukan. Bahkan SMA, anak saya di SMA negeri yang terbaik sekalipun, SMA saya itu SMA 1 Sumedang, dan di Jawa Barat itu ketiga terbaik, itu juga sama. Pembelajaran daringnya tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu, jadi bahkan dari pihak penyelenggara sekolah saja yang secara formal juga angkat tangan gitu, bahkan dengan kondisi fase belajar di era COVID ini, di era pandemik ini. Nah, ini yang saya simpulkan nih dari data UNESCO. Jadi seluruh dunia juga menyepakati tentang ini, ya, bahwa ini periode darurat ya, ada wabah. Lalu belajar dari rumah pada saat COVID-19 bukan fase belajar normal. Nah, ini kenapa saya bold, karena ini harus menjadi pemahaman semua pihak. Mau itu orang tua, mau itu sekolah, stakeholders, masyarakat, siapapun harus paham dan sama-sama sepakat bahwa di era LFH ini bukan fase belajar normal. Kita baru menuju new normal, sehingga fokus utamanya bukan mereka bisa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang selama ini seperti belajar normal, bukan. Tapi fokusnya adalah siswa diupayakan sehat, bahagia, dan tidak stres. Ini sudah menjadi kesepakatan di seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Gitu. Sehingga ini perlu nih diketahui ibu-ibu, karena saya jadi melihatnya justru malah pada stres gitu, ibu-ibunya maupun anaknya. Di kondisi begini malah diciptakan kondisi anak-anak menjadi lebih stres. Ibu-ibu juga menjadi lebih stres. Nah, apa yang salah sebetulnya? Padahal stres benar-benar cara yang ampuh untuk menurunkan imun tubuh kita, imun tubuh anak-anak kita. Nah loh, ya, malah jadinya nanti berakibat ke hal-hal fisik, hal-hal yang menjadi tidak baik. Nah, makanya ini upaya dari Prime Smart ini saya pikir sangat bagus ya, luar biasa bagus, karena kita ya akan mencoba untuk mengubah mindset. Belajar itu bagaimana sih agar tadi anak-anak tidak stres, mereka bisa bahagia, karena kita akan menggeser mindset kita, belajarnya itu seperti apa gitu, kejarannya itu apa, targetnya itu apa gitu. Dan ini harus semuanya sepaham, ya, harus semuanya sepaham, termasuk pihak penyelenggara dalam hal ini sekolah. Saya sampaikan ke guru-guru anak saya, ke sekolah anak saya, Bu, awali dengan jangan ada ranking, at least selama pandemi. Karena kalau di Sumedang masih pada pakai ranking ya, masih pada pakai peringkat. Saya bilang jangan, mau dari mana itu ngambil nilainya? Nggak ada kok pembelajarannya juga gitu. Dan peringkat ini kan turunannya itu lebih ke apa yang harus masuk setiap hari dari orang tua. Anak belajar di foto, anak belajar di video. Yang itu ternyata faktanya lucu ya di Sumedang, tapi mungkin kalau di daerah ibu-ibu nggak ada ya.
Apalagi ini orang tua, mungkin kebanyakan orang tua dari prime smart tidak terjadi gitu ya. Kalau di saya itu ada ibu-ibu yang moto anaknya dalam satu hari anaknya dipotong 6 kali, ganti-ganti baju, ganti-ganti. Terus kata si ibu tuh gini ke anaknya, lumayan ini untuk 6 harian. Untuk 6 harian lapor ke guru. Jadi anaknya pun bahkan diajari, kita bohong aja nak sama gurumu nak, gitu. Hari ini kamu pokoknya intinya belajar kan, fotonya tuh sambil gini ya, menghadap buku gitu kan, duduk di meja. Kamu belajar yang ini hari ini, nah besok yang hari ini kamu belajarnya apa enggak? Yang penting mah ada laporan saja. Video juga begitu sama gitu, apa namanya, lucu lah. Saya melihat banyak sekali hal yang saat sistem dari sekolahnya salah, ke bawahnya juga salah, ya udah ini jadi seperti sandiwara saja gitu. Jadi seperti dagelan. Terus ada juga yang kayak ibu-ibu yang santuy, ada ibu yang sedikit tidak santuy. Anaknya dipaksa, dibangunkan cepat-cepat, ayo ini cepat, udah jam berapa? Karena dari pihak sekolah kasih waktu jam sekian sampai jam sekian kerjakan kumpulkan, jam sekian sampai jam sekian kerjakan kumpulkan. Itu ibunya repot, pokoknya sampai dibanjur cina anak saya teh bangun, kan ini segala macam lah gitu ya. Ini makin ini lagi apa namanya, masalah baru lagi pula. Jadi dikejar-kejar oleh targetan dari sekolah. Saya Bu, bagaimana saya? Santuy saya mah. Ketika link ditutup jam 2 siang gitu, sudah tidak boleh lagi mengirimkan, saya mah cuek aja. Saya mengirimkan jam 5 sore. Saya bilang, Bu Guru, ada anak saya mah baru selesai jam segini. Karena setiap dia mengerjakan fase-fase yang tadi dijelaskan oleh Ibu Guru, saya jelaskan ulang, saya perhatikan bagaimana dia merespon terhadap penjelasan saya, kemudian dia melakukannya, diulang lagi oleh saya berkali-kali sampai dia bisa. Baru saya video, baru saya serahkan kepada Bu Guru. Dan itu baru selesai jam 5 sore, saya bilang. Mau diterima mangga, ente sawios gitu. Kalau saya seperti itu, jadi santai gitu, nggak ini, apa namanya, nggak stres, nggak apa. Dan sama sekali tidak pernah berpikir bahwa ini kumaha ya nilainya. Karena bagi saya secara pribadi, justru kalau si gurunya ngasih nilai, ngasih rekapitulasi nilai yang nanti mengarah ke arah peningkat, itu yang justru harus dipertanyakan gitu. Itu yang salah. Jadi kita itu Bu, harus berpikir normal dalam kondisi seperti ini. Jadi jangan kita ke bawah salah gitu saya pikir. Tapi yang berpola pikir salah harus kita tarik menjadi normal. Itu kalau prinsip saya. Kenapa? Karena tadi make them happy and joyful. Ini ya poin keempat. Jadi utamanya itu buat anak-anak itu bahagia, enjoy, menikmati mereka belajar atau berproses untuk belajar gitu. Nah, ini yang nanti akan saya jelaskan ya, lebih ini lagi, lebih sederhana lagi. Jadi ibu-ibu, nah coba ibu-ibu dalam hati aja ya, pilih 2 nih dari sekian banyak karakter ini yang saya share di sini. Sehat, cerdas, pintar, kreatif, mandiri, berprestasi, berani, problem solver itu yang apa namanya, bisa memecahkan masalah dengan baik secara mandiri ya, tanpa bantuan orang tuanya. Kalau mau ngambil gelas terlalu tinggi, gimana dia berpikir caranya biar bisa ngambil gelas itu tanpa minta bantuan asisten rumah tangga misalnya. Tertib, disiplin, survivor itu bertahan, dia punya masalah, dibully teman segala macam, dia nggak gampang cengeng dan sebagainya. Tangguh, kuat prinsip ya, peduli, inovatif, dan kaya. Dari sekian banyak karakter ini, coba 2 saja oleh ibu-ibu pikirkan. Mana yang paling ibu inginkan untuk anak-anak ibu dan, nggak ada bapak ya. Anak-anak ibu, apa yang ibu inginkan? Yang mana? Karakter yang mana nih? Dari sekian banyak karakter ini. Silahkan ya. Sudah ya? Sudah. Camkan baik-baik 2 karakter itu ya. Nanti di akhir saya mungkin akan tanya 1-2 orang. Nah, tahu ini siapa? Tahu ya, ini angkatan kita ya, Bu Ibu ya. Saya fans banget sama Bapak ini. Ya, Robin Williams. Fans banget saya sama dia. Dia itu pemeran film Jumanji ya. Setiap film yang dia perankan itu selalu lucu ya, hilarious. Apa namanya, bagi saya inspiratif. Kayak Mrs. Fire itu ya. Keren lah pokoknya. Dan memang beliau orang yang sangat ceria, energik. Kalau di karakter tadi, beliau itu menurut saya gitu ya, orang yang dia kreatif ya, kemudian dia juga sangat inovatif karena beberapa filmnya itu dia juga sama memberikan warna ya, dia pernah bahkan menyutradarai. Di mana dia sekarang? Dia sudah meninggal karena bunuh diri ya, ibu-ibu ya, sudah tahu pasti ibu-ibu semua.
Kalau ini, nah kalau ini angkatan, mungkin angkatan di atas kita ya, udah lebih ini. Tapi ibu masih kenal lah manusia satu ini, karena si Ece ini, si Ete ini adalah perempuan cantik di zamannya ya, nggak ada yang mengalahkan, cantik dan terkenal. Di mana sekarang dia juga meninggal bunuh diri ya. Nggak ada yang melakukan lah, hidupnya dia itu pasti berkelimang harta. Kemudian dikelilingi para laki-laki nusa kasep kumaha ge jika digalengin hoge kanginten ke ini mah ya, pada senang gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak betah di dunia ini dan mengakhiri hidupnya. Ya. Nah, ini juga. Ini wah kalau artis Korea mah kan sebetulnya digandrungi ya, wah sekarang lagi sangat-sangat demam lah. Ini dia bunuh diri itu di umur ini, di umur yang dimana dia sangat digemari, dia sangat dielulukan dan dipuja-puja. Popularitas benar-benar sedang ada di atas dan dia bunuh diri juga ya sama. Ini juga sama. Kalau kalau suka nonton film Glee, saya senang nonton film Glee. GLEE judulnya Glee. Itu happening banget, kenal banget. Dan ini salah satu pemeran utamanya. Dia juga bunuh diri usia 28 tahun nih dalam kondisi sedang sangat tenar. Nah, merenang nu sehat mamual sami wae, ieu oge sama. Dia seorang petinju dunia ya, Chris Benoit. Petinju kelas dunia, dia bugar, dia fit ya. Dia apa namanya? Jadi kagumi lah karena kekuatannya luar biasa. Dia juga bunuh diri. Ini kalau ibu-ibu senang merek-merek terkenal ya, merek-merek sepatu, Kate Spade ya, kasih apa Kate Spade? Dia orang kreatif sekali, orang inovatif sangat karena produk dia dunia yang makainya, bukan cuma negara dia, seluruh dunia. Berarti orang inovatif. Tapi juga bunuh diri, Bu. Ya, ketika tadi ibu berpikir anak saya pengen anak saya inovatif. Ini orang inovatif, tapi bunuh diri juga nih, kreatif. Ini juga sama. Ini pembalap ya, juga bunuh diri. Ini juga sama, Michael Manson. Ini filmnya juga terkenal banget gitu ya. Terus dia juga memang apa namanya sangat kuat prinsip orangnya. Saya membaca kisah hidupnya juga luar biasa. Tapi bunuh diri juga. Nah ini mah terus apanya? Bennington mah ya. Ini grup yang terkenal yang happening sekali, dan sehari sebelum meninggal itu dia masih sama keluarganya masih ketawa-ketawa gitu. Dia juga bunuh diri. Kalau ibu-ibu searching, googling, tulis saja tokoh terkenal yang bunuh diri. Nih, di kalangan ilmuwan juga yang banyak menemukan teori hebat juga bunuh diri. Ya, jadi kalau tadi ibu-ibu memilih karakter pintar, cerdas atau jenius, ini juga ada yang bunuh diri. Itu. Jadi karena sakitnya ya. Ini panglima perang ya beliau ini. Perang Phoenixia kedua. Politisi juga, pemimpin perang terhebat sepanjang sejarah. Dia juga bunuh diri. Hari mimpin perang dia nggak tumbang ya. Mimpin perang dia nggak tumbang, tapi tumbangnya bunuh diri. Bunuh diri. Kalau ibu-ibu punya waktu, silakan googling tokoh terkenal yang bunuh diri. Banyak sekali, Bu. Jumlahnya itu ratusan. Ya. Padahal apa sih yang kurang dari mereka itu? Cerdas iya, berani iya, pinter pasti, kreatif iya, makanya banyak duit mereka. Mandiri apalagi, kaya jangan ditanya. Kok mereka bisa bunuh diri ya, Bu ya? Penyebabnya tadi itu. Dengan berbagai macam kondisi mereka, ketika mereka stres, depresi, tidak ada yang mereka bisa pikirkan selain mati. Gitu. Jadi ibu-ibu jangan menyepelekan ketika anak-anak sekarang kondisi di rumah, ya. Walaupun mungkin anak-anak itu tidak seterbuka kita ketika dia bicara, tidak selugas kita, tidak seterus terang kita ketika mengungkapkan apapun, bukan berarti mereka tidak punya beban. Saat harus belajar dari rumah dan yang mengajar itu ibu-ibu, emak-emaknya, bapak-bapaknya. Mereka tuh jangan dikira gitu, mereka sebenarnya punya beban. Apa namanya? Kalau kondisi yang tadi orang-orang terkena itu sampai bunuh diri, saya yakin karena memang salah satunya kan ibu-ibu juga paham ya, pasti mereka bagaimanapun orang-orang yang memang kurang iman ya, jelas. Karena apa namanya, rata-rata mereka berasal dari orang-orang yang memang pemikirannya itu sekuler ya, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi
orang-orang yang memang pada saat mereka sangat putus asa, sangat depresi, tidak terpikir untuk ke Allah, tidak ada tempat pamuntangan gitu ya, tidak ada tempat untuk dia bisa bersandar, bisa berdiri tegak. Akhirnya keputusannya bunuh diri. Nah, kalau ibu-ibu sekalian kan sudah pasti ya, mendidik anak-anak dengan dari awal dengan akidah yang baik, ya, dengan praktek-praktek ibadah, pembiasaan-pembiasaan ibadah yang baik, sehingga sudah ada bekal iman di diri mereka, gitu ya. Kemudian juga ibu-ibu juga memberikan imun ya, kekuatan bagi mereka, dari mulai secara fisik kekuatannya, juga aspek psikologis. Nanti Teh Dewi kalau saya lihat editornya banyak mengungkap itu ya, bagaimana kemudian mereka punya kekuatan untuk selalu berbahagia gitu ya dengan keluarga, kekuatan untuk selalu berbahagia dengan teman-temannya. Nanti ini yang akan kita banyak pelajari di selama sebulan ini, gitu ya. Jadi apa namanya? Oh perlu ya Budiah, perlu banget. Gimana caranya? Nah, nanti kita bicara. Bagaimana anak kita berikan imun, nggak cuma imun kesehatan secara fisik, tapi kesehatan secara psikis, secara psikologisnya gitu ya. Bagaimana agar dia memang selalu enjoy ketika dia di usianya itu harus katakanlah bermain ataupun belajar. Kita berperan besar, Bu. Sebagai orang dewasa di sekitarnya, sangat berperan besar. Agar mereka menjadi best generation ya. Jadi, kita berperan sangat besar untuk menciptakan mindset yang sehat di anak kita. Mindset yang sehat di anak kita. Bahwa mereka itu sudah besar, harus bagaimana, harus jadi apa, proses apa yang harus mereka tempuh, bagaimana cara menempuhnya, itu tuh dari kita semua. Dan kalau kita sebagai ibunya belum sehat mindset-nya, nggak bisa menularkan begitu ke anak-anak. Dan dimulai dari hari pertama ini adalah dimulai dari merombak mindset kita tentang apa itu belajar. Seperti apa itu belajar seharusnya. Agar mereka tidak stres. Nih, ibu-ibu sekalian, ini visi pendidikan nasional ya. Nah, ini saya kutip dari dokumen-dokumen resmi ya, negara ya. Bagaimana negara merumuskan yang disebut dengan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif itu, ya, ada olah hati, kalbunya, tadi yang saya bilang ya, iman itu, olah rasa, nah ini yang saya bilang tadi imun, ya, cerdas, emosional, dan sosial. Nah, olah pikir, nah ini yang berbentuk kognitif ya, yang berbentuk ilmu-ilmu informasi yang diserap oleh siswa, juga olahraga. Ya, bagaimana siswa, apalagi dalam kondisi pandemik begini, memang harus senantiasa sehat secara fisik ya. Boleh diawali dengan memperkenalkan olahraga-olahraga sederhana ya. Di SD kan juga ada yang namanya gerak lokomotor, non lokomotor, gerak manipulatif, yang itu semua saya pikir sangat mudah dan bisa diajarkan di rumah ya. Kalau gerak lokomotor kan anak itu berarti dari tempatnya itu dia bergerak seperti menendang, menangkap bola. Nah makanya ya nih para bapak-bapaknya yang suka ngajak main-main di kebun gitu, di halaman sama anak-anaknya gitu misalnya, main bola, main apa itu juga dalam rangka cerdas kinestetik ya, dan itu perlu. Nah, jadi di sini kalau secara intelektual mereka harus mandiri, kritis, kreatif, imajinatif. Ini tuh semuanya kata-kata yang memang gaya-gaya ya. Nanti menyederhanakannya adalah memang pekerjaan yang lumayan sulit. Tapi khusus untuk tema saya, ini yang akan saya bahas ke depan selama 1 bulan ini, dalam bentuk instruksi-instruksi sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk membuat mereka mandiri, kritis, kreatif, dan imajinatif ya. Kemudian sosial dan emosional, nah ini mungkin yang akan disentuh oleh Teh Dewi ya nanti. Bagaimana mereka bisa terolah juga gitu ya kemampuan lainnya selain kemampuan berpikir ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan kupas ini dengan detail. Kalau pertemuan pertama ini secara umum dulu ya. Nah, coba ini diperhatikan ibu-ibu nih, perkembangan intelektual paling pesat dalam masa saat menentukan. Nih lihat ya, kalau sudah dari umur 13 ke sana mah flat nih ibu-ibu. Tapi kalau dari 18 bulan nih sampai 12 tahun, waduh, cepat banget. Mau dia secara fisik ataupun secara intelektual, secara psikologis, ini pasti anak-anak yang di prime smart ada di usia-usia ini ya pasti nih. Makanya penting banget ini ibu-ibu memahami ya. Apapun yang kita berikan di masa ini itu efeknya kecil gitu.
Meskipun tetap penting juga, tapi efeknya kecil ke anak. Tapi di usia segini, Bu, 18 bulan sampai 12 tahun luar biasa. Luar biasa. Nanti saya perlihatkan skema saraf yang ada di otak anak ya. Luar biasa. Aduh, apapun itu diserapnya bisa double-double berkali lipat. Makanya saya sering bilang ke mahasiswa yang akan mengajar di SD, kenapa 1, 2, 3, 1, 2, 3? Anak tuh 1, 2, 3, tidak 1, 2, 3. Karena memang gurunya juga 1, 2, 3. Padahal 1, 2, 3 itu satu menuju pohon, bukan 1, 2, 3 gitu. Jadi bagaimana saya ke anak ke mahasiswa saya yang akan nanti ngajar di SD, kamu harus betul menjelaskannya karena anak itu sangat menyerap dengan baik, apalagi pronunciation ya, bahkan bisa lebih bagus daripada orang tuanya. Perlunya kita memberikan pengajaran yang benar-benar tepat dan baik. Nempel Bu mereka mah, ya. Kenapa kamu bohong? Kok kamu bohong sih? Padahal memang si anak yang lihat memperhatikan. Dari mana kamu belajar bohong? Dari mana? Dari tetangga ya. Paling dari bapak atau dari ibu gitu. Jadi mereka itu nyerapnya cepat sekali. Ya, nanti detail saya akan beri contoh. Nah, jadi gini Bu. Iya. Jadi saat lahir, bayi itu memiliki sekitar 100 miliar sampai 15 triliun sel otak, Bu. Waduh, ibu-ibu pernah pegang uang 15 triliun enggak? Kalau saya mah nggak pernah. Kebayang ya, uang aja kebayang banyaknya segitu. Apalagi ini sel otak. Sel otak ya, jumlah sekian. Coba ya, bayangkan. Begitu banyaknya dan satu sel syaraf itu mampu menerima 10.000 rangsangan. Jadi lamun sinyal teh namanya di kita yang kuat teh apa ya? Simpati mungkin ya atau XL misalnya. Gitu. Ngegateng gitu. Jadi satu sel bisa menerima 10.000 rangsangan. Jadi apapun yang ibu rangsang ke anak, omongan, perilaku, perbuatan dengan cepat masuk mereka. Makanya disebut golden age gitu ya. Anak-anak di usia segitu itu. Jadi banyaknya rangsangan yang diterima anak akan memperkuat dan memperbanyak sinaps atau sambungan antar sel. Gini Bu, lebih sederhananya gini. Ibu-ibu kalau di ini, ibu-ibu kalau di rumah misalnya, anaknya nyamperin, ibu lagi masak nih di dapur. Mah masak apa mah? Mah itu diapain mah? Mah itu waluna dikeretan mah, itu dikeretan kotak-kotak mah atau bulan. Iya kumaha ieu na, ayeuna dipesek entong. Kemudian si ibu teh amak-amakan. Lah, ibu kan itu masak lihat yang gue. Nah, rata-rata begitu ya ibu ya. Nah, itu ibu memutuskan sinaps tuh, Bu. Ibu memutuskan sambungan antar sel. Jadi, tidak ada anak yang dilahirkan itu bodoh, nggak ada, Bu. Tidak ada anak yang dilahirkan itu berkekurangan, tidak ada. Jadi ketika diciptakan oleh Allah dianugerahi dengan sel otak ini, tidak ada yang absen, Bu. Kayak saya misalnya, saya kan hidungnya pesek, jadi pas pembagian hidung Allah saya absen misalnya. Enggak gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi Allah itu memberi benar-benar adil ke semua orang. 15 triliun sel otak. Atau Budiah kenapa? Ada yang kurang pintar, kenapa? Ada yang tertinggal, kenapa? Ada yang satu dengan yang lain itu berbeda, gitu ya, misalnya kemampuannya. Itu tadi, Bu. Dari 15 triliun itu, berapa persen yang nyambung sinapsnya satu sama lain? Dan nyambungnya itu dari rangsangan yang kita beri. Ibu hari naon? Ibu, nggak nambah sayur ibu teh? Bu, tuh ibu, sayur bu. Sayur naon itu bu itu kudu kumaha kana? Sayur ibu nanyakeun wae. Itu ibu memutuskan sinaps antar sel. Tapi kalau ibu selalu menjawab pertanyaan mereka, Bu, bikin sayur? Iya. Sayur apa? Pedeh. Ini dikumahakeun, sok ceuk dikumahakeun. Di keretan Bu, sok keretan. Tapi cepengan pesona. Kotak-kotak Bu, sok kumaha, sok terserah gampangna kumaha. Bu, keun bae lah waluh rada kaburisat sedikit bentuknya dianggap di mamam. Tapi kita justru membuat anak itu belajar gitu, apapun itu. Pada saat mereka misalnya, Bu nah tuh menikahnya arah genteng, iya mah sok atuh alitan. Jadi apapun yang mereka sampaikan kita respon sehingga otak mereka itu jalan lagi, kerja lagi, nyambung lagi terus begitu. Saya pernah ya naik angkot nih, di dalam angkot itu ada seorang ibu-ibu ya, wow, Bu gelangnya tuh sampai
segini gitu ya, sampai ke siku gitu. Saking seureutnya bilang si ibu teh. Terus sama anaknya, si anaknya teh ngeliat iklan, ibu iklan rokok geuning suka ada yang naik-naik ke atas gunung gitu, naik-naik. Jadi si laki-laki om-om berenya om-om lah usia segitu naik ke atas gunung misalnya apa gitu ada besar itunya apa baligonya baligo apa ya yang besar itu di pinggir jalan si budak teh cina gogorowokan bu turun habis si labu ini semuanya orang Sunda kan ya di sini yang hadir saya orang Sunda ya habis si labu takut jatuh katanya jatuh turun nanti aja tuh turun habis si labu itu si ibunya ya gandeng mana teh ke si anaknya tuh baru ngebentak gandeng si anaknya dia ngeliat lagi kan lagi ngetem tuh angkotnya habis si labu gandeng saya gandeng woy coba kasar ya si ibunya tuh disuruh diam tuh si anaknya tengah yang ketiga kali nggak boleh ngomong itu si anak mak itu angkeran si anak mah bisi labu bentak lagi sama si ibunya gandeng itu aku batur diam kamu gitu ya malu sama orang lain kata saya teh ibu wios saya teh ulah di sisilan terus sama saya teh ini adek mana adek itu si adeknya teh malu-malu oh nyawanya sok urang sauran dek kita panggil gitu sama-sama ya 1 2 3 turun abis si gabis turun kita teriak-teriak semua diangkot melong sama saya dalam hati nak ente si ibu teh damang mamanya gitu mungkin dia dalam hatinya kayak gitu ya kayak orang gila begitu 3 kali teriak si anaknya eta mah gambar gening gitu kata si anak teh dia itu gambar gak bisa jawab anakku menemukan sendiri akhirnya daripada orang gorokan nyarek-nyarek terus segala macam ya kita hantarkan sehingga sinapsnya nyambung sel mereka itu nyambung kita nyarek ke dia berulang-ulang tetap orang lain memperhatikan kita ya kita tetap ibaratnya kalau dianggap mengganggu si anak itu tetap aja si ibunya nyarek juga mengganggu. Nah, dalam quantum learning, kata Bobby De Potter, bawa dunia kita ke mereka, bawa dunia mereka ke kita. Kayak gitu, Bu. Kita berusaha memahami, oh si anak mah mikirnya ini tuh mungkin asli. Aku udah bilang, kata gambar, gak usah juga. Biar dia menemukan sendiri. Karena proses dia menemukan sendiri, sinaps itu nyambung, dan dia akan ingat sepanjang hayat, Bu. Jadi kalau kita kasih tahu, ada gambar, besok lusa dia ditajong pohon gitu. Jadi sistemnya itu betul-betul harus mereka menemukan sendiri. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan itu sederhana. Ya, cara termudahnya adalah saat mereka bertanya, balikan lagi pertanyaan mereka. Ibu, itu kenapa di chatnya warna putih? Atau percakapan apa lah ya, saya nggak kebayang percakapan sehari-hari di ibu seperti apa. Kenapa chatnya warna putih? Emang kenapa, Dek? Ya enggak, we atuh meni pias. Kata Ade mending warna apa? Ini warna merah tuh, kenapa cara warna merah? Ya kan jadi bagus ya dibulitak bulinong. Gimana orang lain silau? Ya terus gitu percakapan itu ada. Makanya Bu, kalau yang ibu-ibunya cerewet ya, itu anak-anaknya rata-rata cerdas, pintar. Dan ibu-ibu ya perempuan kan pendiam mungkin dengan orang lain, tapi dengan anak-anaknya menurut saya mah ya jangan pendiam ya. Harus selalu bisa merespon. Terus apapun pertanyaan mereka jangan anggap sepele. Ibu mah kadang-kadang ya lagi nonton sinetron, lagi terima telepon itu anak dicuekin ketika bertanya. Ya, karena lagi nonton sinetron hari ini teh kumaha Mariana sedang nonton Putri yang Tertukar misalnya gitu ya. Jadi mulai serius gitu sehingga anak akan tertukar pemahaman, ibu cuek aja gitu ya. Kayak Putri yang Tertukar, ibu peduli. Jadi justru apapun yang kita kerjakan, anak menghampiri kita dan bertanya, maka kita hentikan semua aktivitas kita. Bu, coba ubah mindsetnya mulai dari sekarang. Hentikan aktivitas kita, tarik nafas yang panjang, lalu coba jawab dengan baik dan benar. Yang ditanyakannya mau tentang Allah, mau tentang binatang apa yang dia belum pernah temui, mau tentang tayangan yang dia tonton, mau tentang kartun, apapun itu Bu, tarik nafas, jawab dengan baik. Karena saat itulah mereka di kondisi golden period, saat itulah sambungan sinaps antar sel sedang terjadi, dan kita jangan sampai menjadi orang yang menyanyiakan itu. Karena nih, kerja otak bagian yang tidak digunakan akan dimusnahkan atau atrofi. Jadi dari 10-15 triliun itu kalau kita tidak sering merangsang mereka, tidak sering kita gali, kita sambung-sambungkan, itu dibuang nanti. Ya,
itu dengan sendirinya akan terbuang, Bu. Sayang banget. Gitu. Jadi kalau anak di usia 0 sampai 4 tahun, bahkan sampai 12 tahun ya, itu tidak sering kita rangsang, di situ sebetulnya menentukan budak akan pintar, akan cerdas enggak di usia berikutnya gitu. Karena di usia itulah ya betul-betul dia akan berguna, nyambung sinapsnya atau akan dibuang menjadi atrofi. Itu ya. Jadi ibu-ibu mulai dari sekarang berbahagialah kalau ada yang bertanya anak-anak. Kata Aristoteles, questioning is the heart of knowledge. Ya, bertanya itu jantungnya ilmu pengetahuan. Namanya jantung ketika berhenti berdetak mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sama ilmu pengetahuan juga. Ketika orang berhenti bertanya, maka ilmu pengetahuan itu mati. Dan anak di usia-usia yang anak ibu-ibu sekarang ini adalah usia yang mereka itu sangat suka bertanya. Apapun ditanyakan, mau yang ke hati, mau yang ke hati. Kita makan kita tanyakan atau neng, kurang, orang udah ngerti. Mereka bahkan belum tahu, belum bisa. Kalau kata Piase, cara berpikir mereka itu bertahap ya, dari mulai yang pra-operasional konkret ya sampai operasional formal dan sebagainya. Atau kata Vygotsky, kata Brunner mah dari mulai ikonik, kemudian aktif, terakhir simbolik. Ya, itu nanti akan saya terangkan. Jadi jangan disamakan dengan kita pola pikirnya, sehingga kalau mereka nanya dicurigakan orang teh, kamu mah boloho deh, lu kita tanyakan boloho apa hari ibu? Itu ya ibu lu boloho, bilang saya boloho ya, karena ibu kalau yang ngomong begitu berarti ibu yang boloho itu. Ya, gitu. Jadi jangan jadi ibu yang boloho ya, oke? Next nih. Nih, saya kasih analoginya si cebol dan raksasa. Jadi ibu ya, ketika ngobrol sama kita, anak kita, secara fisik pun si budak tetanggah kaluhur Bu ngeliat ke kita tuh ke atas. Karena apalagi di umur-umur 0 sampai 4 tahun itu kan tidak ada yang tingginya melebihi orang tuanya, betul? Nah, jadi si anak-anak yang masih kecil ini, anak-anak kita ini ngeliat kita tuh sebetulnya si ningali raksasa, Bu, gitu. Kita nggak marah pun sudah ada semacam kurang nyaman secara psikologis sebetulnya. Kita nggak marah pun ya, karena badan kita lebih gede daripada mereka. Badan gede, di pola pikir mereka, itu berarti kekuasaan yang besar. Itu berarti intimidasi. Itu berarti teror gitu, Bu. Masa sih Bu dia? Iya, secara teori begitu. Jadi jangankan kita marah, kita nggak marah pun udah ada gitu anaknya. Ya, gitu. Jadi kita tuh seperti raksasa buat mereka. Dan mereka si cebol. Apalagi kalau kita marah. Ya, itu kayak raksasa si Shrek gitu. Disaster ya, bencana buat anak-anak. Nah, si cebol ini berbeda sekali dengan si raksasa secara karakter. Pertama, pola pikir mereka itu konkret. Sebetulnya mah Bu, sampai kita di usia segini juga masih konkret, masih lebih mudah memahami yang konkret Bu. Benar nggak ibu-ibu sok ya ibu-ibu? Ayah, sayang tuh sama ibu. Saya nggak tuh Bu, saya nanti bareng riwe HP. Itu kan tidak konkret. Tapi lamun, Bu, sok ibu makan dulu sini si Ade sama ayah. Ibu masih punya uang nggak? Bisa habis yang belanja. Itu kan konkret. Ya, jadi kasih sayang pun gitu. Kita pun di usia sekarang ya lebih gampang memahami hal yang konkret daripada yang abstrak gitu. Ya, apalagi anak-anak, Bu. Kalau ibu ngelihat ada, coba sekarang depan ibu ada benda apa ya? Misalnya ada 5 buah gelas. Pertanyaan saya, yang terlihat oleh ibu 5-nya atau gelasnya? Ibu melihat ada 2 daun pintu. Yang terlihat oleh ibu 2-nya atau daun pintunya? Ibu melihat ada 3 buah lampu. Yang kelihatan sama ibu 3-nya atau lampunya? Tentu lampunya ya Bu. Tentu gelasnya. Tentu daun pintunya. Jadi 3 teh apa tuh? 2 teh apa? 5 tuh apa? Itu tuh sesuatu yang sangat abstrak. Gak konkret. Karena yang konkret itu daun pintu. Yang konkret itu gelas. Yang konkret itu lampu. Jadi kalau guru di sekolah menjelaskan 1 tambah 2 ditulis begitu. 3 tambah 4 di bawah. Itu kenaon aku Bu. Itu nyiksa ke anak sebetulnya.
Karena kata si Brunner ya Bu ya, tahap mengajarkan ke anak itu yang pertama adalah apa ikonik. Jadi ikonik itu, jadi kalau 3 tambah 2, pasti guru teh kudu mawa 3 jeruk. Tambah misalnya 2 apel. Coba 3, kita tuh sama-sama. 1, 2, 3. Ada berapa nak? 3. Aku udah tinggali 3 teh kubudak teh. Harus kelihatan. 3 itu begitu. 2, 1, 2. Kelihatan sama anak 2 itu begitu. Dari situ baru enaktif tengah-tengah, memberi jembatan antara yang konkret dengan yang abstrak. Kalau di TK, ibu-ibu sering mendengar ibu gurunya ngajarin begini, 7 tambah 5, 7 di kepala, 7 di kepala, 7 di kepala tambah 5, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu enaktif. Bagaimana 5-nya tetap konkret, 7-nya ada di kepala. Dibayangkan setengah, dikonkretkan setengah. Itu tahap enaktif. Tahap ketiga baru simbolik. Ditulis angka. 1 ditulis angka. 2 ditulis angka. 5 baru itu. Ari guru-guru di kita mah bukan. Anak baru masuk kelas 1 langsung disuguhi tulisan. 5 tambah 4, 7 tambah 6. Sesederhana itu guru berpikir karena hoream atau males ya. Gitu, hoream. Padahal tinggal dari rumah bawa kelereng lah, atau tuh aya kelereng nyerek, tuh aya nyerek sendok, gitu ya. Tuh aya sendok spidol, aya spidol atau pulpen, diginiin, diliatin. Atau semuanya nggak ada, gurunya hoream suruh anaknya dari rumah bawa, sok. Ada yang bawa tomat, ada yang bawa apel, ada yang bawa jeruk, cek si guru teh, ame kelihatan si anak teh. Apa kelihatan nanti si anak bisa melihat apa yang dia jumlahkan gitu ya. Dan guru pun pulang kan bawa oleh-oleh sebar kresek meren gitu ya. Gitu. Jadi males gitu guru-guru kadang-kadang langsung nulis aja di papan tulis. Udah gitu ketika anak nggak bisa, lalu dipersalahkan gitu, boloho kamu mah. Padahal menurut saya belum tentu boloho. Tapi si gurunya yang nggak paham gitu, bagaimana cara mengajarkan. Dia nggak paham pola berpikir anak seperti apa. Sehingga gurunya tidak memberikan yang konkret. Jangankan anak kita lagi dengartos ari teu konkret mah. Ya, apalagi anak. Gitu. Nah, ini juga jadi dasar-dasar nanti bagaimana ibu-ibu mengajarkan apapun kepada anak, Bu. Kalau ada pelajaran dari sekolahnya tentang guna sinar matahari, ibu mengajarkannya yang konkret. Dan ibu terbiasa. Nggak usah belajar jadi guru dulu. Guru juga yang sudah S1 sarjana dari UPI, belum tentu Bu bisa mengkonkretkan sesuatu. Mengkonkretkan. Rata-rata guru juga sama aja lihat ke buku. Cek buku itu dibacakan ya kabar udah. Ini sangat-sangat anfaedah ya mengajarnya. Sementara ibu mah bisa lebih faedah mengajarnya. Tentang manfaat sinar matahari. Mah ini teh apa? Ibu yang baca bukunya sebentar aja. Oh, gini deh. Hayu gerak sama ibu yuk, orang keluar yuk, orang moe yuk. Yuk, ajak keluar anaknya. Ada apa yang kerasa? Panas mah di kulit. Kira-kira nih kalau kenanya ke baju yang mama cuci, kumaha si bajunya nanti? Ya kering bener mah, kenapa ya kering? Yang gitu-gitu Bu. Dari situ simpulkan apa guna matahari misalnya. Gitu. Apalagi kalau masih di level SD kan sebetulnya saya pikir masih di jangkauan kita ya Bu ya untuk menjelaskannya. Boleh nanti ini kita eksplorasi di tanya jawab ya. Itu untuk pola pikir konkret. Dan saya yakin pelajaran apapun untuk anak pun bahasa Indonesia pun IPS itu perlu konkret. Ya, perjuangan Budi Utomo bersifat kedaerahan sehingga tidak berhasil. Nah, atau bersifat kedaerahan teh. Jadi anak itu suruh menghafal apa itu bersifat kedaerahan. Padahal kan peragakan saja. Yang ini Ujang, yang ini Ucok, yang ini misalnya Ucok kan dari Bataknya berarti. Yang ini misalnya dari Makassar, apa Erik, dari Manado, siapa gitu. Nanti suruh misalnya yang lawan gurunya. Kalau sendiri-sendiri, gurunya pura-pura kuat. Kalau ketika kebanyakan, gurunya kalah. Gitu. Jadi, oh Bapak kalah, Bapak dirempuk, aduh Bapak kalah. Sehingga mereka paham, oh yang dimaksud dengan kedaerahan itu membawa daerah masing-masing satu-satu melawan musuh sehingga nggak menang. Ya, atau yang suruh dorong meja lah sama seorang kan susah, tapi ketika bareng-bareng rame mejanya bergerak. Atau
nyapukeun runtah ya, menyapu sampah. Kasih satu lidinya satu si anaknya. Suruh membuang daun kering. Si anak mungkin butuh waktu sejam ya sampai si daunnya nyampe ke tempat sampah. Beda kalau lidinya banyak. Ya, ketika disapu si daunnya cepat sampai ke tempat sampah. Itu kan hal yang konkret, Bu. Hal-hal yang sangat konkret yang akan memudahkan mereka memahami apa yang dimaksud dengan konsep-konsep di buku itu. Itu konsep semua dan sifatnya abstrak. Itu ya. Lalu kedua, time spend. Time spend itu gini, anak itu memiliki memiliki jeda waktu yang tidak sebanyak orang dewasa, Bu. Secara penelitian, normalnya anak cuma punya 15 menit time spend untuk dia itu bisa normal berpikir. Jadi setelah 15 menit anak akan guru, adek nyeketan patlot gitu ya, mau serut pensil, nanti keluar. Beres serut pensil, masuk ke kelas. Selang 5 menit, Bu Guru mau nyerut pensil. Kan tadi udah kamu teh potong lagi, Bu Guru patah. Saking bosen itu anak bolak-balik. Ya, ada yang mulai iseng ya, rok teman perempuannya diangkat-angkat. Wah, si teman perempuannya jadi cerit seneng. Karena nggak ada anak yang datang dari rumah ke sekolah untuk belajar, nggak ada, Bu. Tapi dari rumah ke sekolah mau ketemu teman-teman dan herei. Itu. Karena time spend mereka pendek gitu, nggak bisa. Tapi lihat, kalau hari Minggu mereka nonton TV, pagi-pagi Avatar, lanjut Doraemon, lanjut lagi Kuda Poni, naon segala macam gitu ya, sampai jam 11. Disuruh makan nggak mau, disuruh minum susah, disuruh apa-apa nagen depan TV begini. Bahkan kentut juga lupa gitu ya, makan lupa. Kok bisa kayak gitu? Ternyata time spend-nya nggak pendek, ternyata time spend-nya dia bisa panjang banget. Kalau apa, Bu? Kalau melihat apa, Bu? Kalau melihat sesuatu yang bergerak, yang berbunyi, yang bersuara, yang berwarna-warni, baru mereka tidak bosan. Nah, sehingga kita pun di rumah mengajarkan harus begitu. Dan gurunya kadang-kadang nggak bisa begitu, Bu. Nggak bisa kan? Dan mau sesabar kita atau ngadepin anak-anak kita, gurunya mah. Ya, kita mah bisa menyiapkan bahan-bahan ajar sesuai dengan karakter mereka, ya, walaupun sederhana. Bisa membuat jadi berwarna-warni. Lebih bisa kita daripada guru sebetulnya. Kemudian berikutnya lagi karakter anak itu here and now. Jadi sekarang anak mana kepikir isukan, besok, pageto enggak. Jadi kalau ibu mah aduh, ibu mah pengen kamu teh jadi anak yang berbakti untuk nusa dan bangsa, ya kamu teh jadi anak yang baik, yang soleh. Itu mereka tapi udah nggak ngerti ibu itu teh apa. Nah, maka mulai beri instruksi-instruksi sederhana. Adek, hari ini Adek belajar apa? Hari ini di sekolah gimana kamu sama si Adam masih bertengkar enggak? Masih, mah, sebel. Kenapa? Atau sebel, atau sok. Cerita ke mama. Nah, perbaikinya satu-satu gitu per hari. Karena otak mereka hanya hari ini. Jadi, ketika hari ini mereka mendapatkan pelajaran yang sangat baik, yang sangat berharga, mereka ingat sampai nanti. Jadi, jangan bentuknya itu nasihat yang di masa yang akan datang gitu. Ya. Lalu mereka juga seorang imitator ulung ya, gitu. Cara duduk, cara ngomong. Kalau ibu seneng dandan, jangan heran anaknya juga main-main lipstik gitu. Pakai alis dan ngeliatin, Bu. Lihat kita. Ya. Kalau mereka tiba-tiba bohong, mungkin kita yang mengajarkan, jangan-jangan kan gitu misalnya. Ya, karena memang waktunya sudah habis. Ya, siap. Oke. Kayaknya saya harus akhiri dulu ya, Bu Ibu, tenang karena kita masih punya pertemuan banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ibu-ibu. Nanti bisa kita eksplorasi lebih lanjut di sesi tanya jawab.